Makasih ya Pak, sampai ketemu lagi. Iya. Kebun panen kelengkeng dan durian. Panennya bersama rekan-rekan. Mari bersama rehabilitasi lahan, wujudkan Lampung sebagai sentra buah-buahan. Tadi sudah kita buktikan. Saya tadi kalau tidak ada acara peternakan, saya pengen duduk-duduk di bawah pohon itu. Nggak tahu ya, apakah Bupati Lampung Timur ini bawa dukun gitu loh. Kayaknya biasanya saya kan lama ini kok bisa seneng gitu loh di situ. Nah jadi mungkin pertanda wilayah itu akan kita jadikan sentra, insya Allah di Dinas Kehutanan, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten, kita bersama-sama. Bila perlu nanti kita akan mengundang pengusaha untuk peduli tentang bibit lengkeng. Dan insya Allah kita berkunjung lagi 2 tahun yang akan datang. Saya bisa sebagai pribadi, bisa juga sebagai menteri. Tapi kalau tidak menteri, ya seperti ini aja sudah cukup. Aman, oi, bercanda. Ternak sapi bersama Pak De. Ternaknya dekat pohon pepaya. Mari bersama cegah PMK dan RSD. Peternak sejahtera, Lampung berjaya. Demikian yang perlu saya sampaikan. Saya merasa bangga ke Lampung Timur karena ada 2 hal. Panen lengkeng punya prospek yang bagus. Saya ingin ada beberapa komoditi yang berhenti impor dan saya terbuktikan itu. Apakah itu kedelai, apakah itu satu lagi kemarin apa ya? Dan hari ini kita buktikan bahwa lengkeng Lampung Timur, lengkeng Indonesia. Arina Junaidi, selamat datang Bapak. Yang kami hormati Bupati Lampung Timur, Bapak Muhammad Daud Raharjo, selamat datang Bapak Bupati. Yang kami hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bapak Budiono, selamat datang. Dan juga yang kami hormati Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lampung, Bapak Sulistyo. Yang kami hormati Forkopimda Lampung Timur. Yang kami hormati pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung, dan kami banggakan seluruh penerima bantuan, hadirin undangan yang kami hormati, yang mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Ke Kabupaten Lampung yang tadi sudah terlaksana yaitu panen kelengkeng, dan dilanjutkan pada saat ini yaitu sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi penyakit mulut dan kuku atau PMK yang diselenggarakan di Balai Desa Jojo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur hari ini Selasa 22 Agustus 2023. Lampung Timur, serta pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Lampung dan Kabupaten Lampung Timur, dan kami hormati camat beserta Kapolres Pekalongan, dan kami hormati Kepala Desa Jojok beserta seluruh perangkat desa karena merupakan daerah yang cukup tanggap dengan kejadian PMK dengan potensi ketenagaan yang cukup besar.
PMK di Provinsi Lampung pada tahun 2022 telah menyebar di 12 kabupaten kota, di mana Kabupaten Lampung Timur adalah salah satu kabupaten yang terdampak PMK. Dengan total kasus PMK di Provinsi Lampung berdasarkan Isinas tahun 2022 ada 1.987 ekor yang terpapar PMK, yang sembuh sebanyak 1.855 ekor atau 93,3%, potong bersaraf 91 ekor dan mati 41 ekor. Berkat kerja keras kita semua, sejak tanggal 12 Oktober 2022, Provinsi Lampung telah berhasil zero case, artinya tidak ada kasus PMK sampai hari ini. Adapun untuk Kabupaten Lampung Timur memiliki target vaksinasi sebanyak 248.109 dosis vaksin yang telah diterima oleh Kabupaten Lampung Timur sebanyak 108.000 dosis. Dari realisasi tersebut sudah terrealisasi 72.535 ekor. Untuk obat-obatan PMK, Kabupaten Lampung Timur menerima antihistamin sebanyak 969 vial, analgesik 480 vial, antibiotik 60 botol, multivitamin 960 botol, dan desinfektan 500 liter. Untuk meningkatkan pengetahuan peternak dan petugas dalam tindakan-tindakan pencegahan dan pengendalian PMK. Yang kedua, mempercepat pelaksanaan vaksinasi PMK di lapangan. Yang ketiga, terbangunnya jejaring komunikasi antara petugas, peternak, dan stakeholder terkait. KIE PMK tahun 2023 di Provinsi Lampung rencana akan dilaksanakan di 6 kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung Timur, Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Waikanan, dan Kabupaten Pesawaran. Untuk diketahui Pak Gubernur bahwa Provinsi Lampung di periode Juni sampai Desember tahun 2022 telah mendistribusikan vaksin PMK sebanyak 600.000 dosis di 15 kabupaten kota dengan realisasi vaksinasi PMK sebanyak 585.424 ekor atau 97,57%. Nah, untuk tahun 2023 mendapatkan alokasi vaksin PMK sebanyak 1,2 juta dosis yang sudah kami terima sebanyak 800.000 dosis sudah didistribusikan di 15 kabupaten kota. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semua, Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabibun. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Terhormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Pak Budiono beserta jajaran Kepala Dinas Peternakan Kesban Provinsi Lampung, Forkopimda Kabupaten Lampung Timur, para Kepala Dinas Provinsi Kabupaten Lampung Timur, masih penanganan penyakit mulut dan kuku. Tahun 2023 di Jojok, mudah-mudahan acara ini selalu mendapati barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum, selamat datang Bapak Gubernur beserta rombongan di bumi Tumpah Pepadan, Kabupaten Lampung Timur yang pada Kecamatan Solan dengan banyak membawa bantuan edukasi pendidikan. Mudah-mudahan bantuan Bapak menjadi keberkahan untuk Lampung Timur, khususnya untuk Lampung Berjaya umumnya. Khususnya di Lampung Timur, mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi peternak yang ada di Lampung Timur. Sekali lagi terima kasih Pak Gubernur, bantuannya ini mungkin bantuan yang terjun langsung, dan mungkin yang akan terjun langsung boleh juga mengucur di Kabupaten Lampung Timur. 257 ekor sapi, 1.580 ekor kerbau, serta 168.500
28.000 ekor kambing dan 857 ekor 1.000 ekor domba dan 9.011 ekor babi. Artinya apa? Dengan ada bantuan ini minimal bisa meminimalisir sumber-sumber tadi sudah tidak ada lagi. Karena itu saya minta kepada petugas segera bantuan sudah segera ditindaklanjuti sehingga bantuan itu tidak sia-sia. Jangan bantuan ditindaklanjuti akhirnya vaksin tidak tersalur karena sehingga bisa menyebar ke tempat yang lainnya. Bunga menurun. Kurang kuat. Di dekat sumur tumbuhnya pandan. Selamat datang Bapak Gubernur di Lampung Timur, bumi tuah pandan. Satu lagi. Serimbun semak di alam terbuka. Pohon cemara hijau daunnya. Semoga ternak bebas PNK, rakyat sejahtera, Lampung semakin berjaya. Pemerintah Provinsi Lampung secara simbolis oleh Gubernur Lampung. Untuk itu kepada seluruh penerima bantuan silakan untuk mengambil tempat. Untuk dapat menyerahkan bantuan secara simbolis didampingi Bupati Lampung Timur, kemudian juga Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung dan Kepala BPJS Lampung. Silakan. Bapak Ibu, bantuan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Lampung berupa yang pertama bantuan pupuk organik sebanyak 100 ton di Kabupaten Lampung Timur yang diserahkan kepada 4 kelompok tani, yaitu kelompok tani Sidarukun 30 ton, kemudian kelompok tani Sumber Makmur 30 ton, kelompok tani Harapan Jaya 20 ton, dan perwakilan yang hadir kelompok tani Karya Tani 2 Desa Surya Mataram Marga 3 20 ton. Selanjutnya ada bantuan asuransi ketenagakerjaan yang diserahkan kepada 150 pekebun yang diserahkan secara simbolis. Kemudian juga ada mesin pencacah sampah organik sebanyak 2 unit yang diserahkan kepada 2 kelompok tani, yaitu kelompok tani Sri Rezeki dan kelompok tani Harapan Indah dari Desa Beraja Indah, Kecamatan Beraja, Selembang. Kemudian ada bantuan motor roda 3 sebanyak 3 unit yang diserahkan kepada 3 bank sampah, yaitu Bank Sampah Madani, Bank Sampah Mandiri Sejahtera, dan Bank Sampah Bangkit Bersama Desa Gedung Wani Timur, Kecamatan Marga 3. Bantuan yang berikutnya yaitu sapi sebanyak 70 ekor yang diserahkan untuk 7 kelompok, kemudian kambing sebanyak 80 ekor untuk 4 kelompok, kemudian ayam kampung sebanyak 100 ekor untuk 1 kelompok, kemudian bantuan pembuatan kandang ternak kambing 2 unit untuk 2 kelompok, dan bantuan peralatan budidaya maggot untuk 1 paket. Dan obat hewan berupa vaksin PMK, vaksin rabies, vaksin AR, obat antihistamin, obat analgesik, antibiotik, multivitamin, dan desinfektan. Kemudian juga ada bantuan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap berupa 10 unit kulbok ikan yang diserahkan kepada kelompok usaha bersama Maju Bersama 1. Kemudian paket sarana dan prasarana pengawasan perikanan diserahkan kepada Pokmas Was Jaya Bahari Abadi. Kemudian benih ikan nila sebanyak 28.900 ekor, induk ikan lele sebanyak 150 ekor, dan pakan ikan sebanyak 390 ekor untuk 2 kelompok pembudidaya ikan, dan asuransi nelayan berjaya untuk 100 orang nelayan. Selain itu ada bantuan kemasan produk untuk industri kecil menengah IKM senilai 2 juta, yaitu kepada IKM Kue Semprong Fahri. Dan ada juga bantuan kegiatan pengembangan kawasan aneka cabai seluas 20 hektar berupa benih dan saprodi
yang diserahkan kepada 3 kelompok tani, yaitu kelompok tani Madijaya seluas 5 hektar, kelompok tani Manunggal Karya sebanyak 5 hektar, kelompok tani Tanjung Rejo sebanyak 10 hektar yang diterima secara simbolis oleh saudara Suparman. Kemudian juga ada bantuan benih alpukat sebanyak 2.000 batang dan benih jeruk sebanyak 2.000 batang yang diserahkan kepada 2 kelompok tani, yaitu Gapoktan Harapan Maju sebanyak 1.000 batang alpukat dan 1.000 batang jeruk. Kemudian Gapoktan Gading Permadani sebanyak 1.000 batang alpukat dan 1.000 batang jeruk. Kemudian bantuan bibit buah dan sayuran kegiatan pemberdayaan Bekarangan diserahkan kepada KWT Berkah Telonggomungu, Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, dan juga bantuan alat perontok jagung sebanyak 4 unit bagi kelompok Maju Bersama 12, Sumber Rezeki 5, Sukamakmur, dan Jaya Abadi. Merupakan suatu keberhasilan dalam upaya mengendalikan penyakit PMK yang dikoordinasikan langsung oleh Satgas Satuan Tugas Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan dibentuk oleh saya sendiri yang membentuk serta dibantu oleh stakeholder lain. Nah, dalam posisi ini kita menangani cukup baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada instansi institusi terkait dalam rangka pengendalian ini. Vaksin yang kita bantu betul-betul dapat terrealisasi, berarti bisa pindah apabila pengawasan melalui instansi Anda tidak benar. Halo, Bengkulu, itu berkirim. Penyakit kita ini penyakit kita juga ini. Jadi bukan mulut karena aja yang punya penyakit, kita juga punya penyakit. Oleh karena itu saya minta ke Pak Bupati untuk diawasi karena Lampung Timur ini termasuk lumbung ternak. Upaya yang telah kita lakukan dalam rangka pengendalian PMK dan mempertahankan status penyakit sampai menuju zona hijau. Kita harus mengoptimalkan fungsi satuan tugas. Tugas itu tidak hanya peternak, kecamatan, kabupaten, termasuk provinsi menjadi satu kesatuan. Saya sangat berharap supaya ada komunikasi, koordinasi sampai ke tingkat provinsi sehingga saya bisa menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui oleh pemerintah pusat. Kemudian kita juga ingin mempercepat vaksinasi PMK pada ternak yang dengan memperhatikan prioritas vaksinasi sebagaimana standar operasional prosedur vaksinasi PMK. Melakukan pemberian multivitamin untuk support terapi dan pemberian antibiotik untuk pengobatan infeksi sekunder. Biosecurity ternak dan lingkungan peternak melalui desinfeksi dan meningkatkan pengawasan lalu lintas ternak dan produk peternak antar provinsi maupun antar kabupaten kota seprovinsi Lampung. Nah, jadi di dalam pengangkutan ini sebaiknya ketika kita habis mengantar dan kembali mobilnya harus dilakukan desinfektan ya. Hendaknya bersedia hewan ternaknya diberikan vaksin PMK. Jangan karena penyakit PMK tidak dilaporkan lagi, lalu kita lengah untuk melakukan pencegahan, terutama melakukan vaksinasi PMK. Ini tetap harus secara rutin dilakukan ya. Tolong ya Pak Kadis Peternakan Kabupaten. Nah, supaya nanti saya akan ke kabupaten-kabupaten lain, ini semua sama perlakuannya dan cara pengendaliannya juga sama. Tingkatkan biosecurity dengan menjaga kebersihan kandang dan melakukan penyemprotan desinfektan pada ternak dan kandang termasuk mobil pengangkutan. Mobil pengangkutan ini cukup berbahaya. Nah, oleh karenanya melalui momentum yang berkesan ini
saya mengajak seluruh peternak Lampung Timur dan pihak terkait untuk terus berkolaborasi, bersinergi demi membangun Lampung yang kita cintai hingga akhirnya PMK dan RSD terastasi. Jangan sampai saya meninggalkan cerita PMK belum tuntas karena saya ingin pamit Desember saya berakhir. Tetapi kata Pak Lampung Timur tadi, Pak Bupati, kalau nanti masih punya rasa sayang, saya pun tidak lari kemana-mana. Saya tetap ada di Lampung. Masa mau dijelasin? Wawancara apa? Barusan ini Bapak Gubernur Lampung membuatkan berapa bantuan untuk kelompok untuk selanjutnya gimana Pak tentang bantuan untuk di Kita ini Lampung ini sebagai lumbung ternak. Nah, beberapa waktu yang lalu ternak kita terganggu karena penyakit mulut dan kuku. Nah, kehadiran saya adalah pengendalian agar Lampung Timur sebagai sumber ternak di Lampung bisa terkendali melalui sosialisasi dan langkah-langkah pemberian vaksin. Datanya nanti bisa dilihat dari itu, sehingga ke depan Lampung itu betul-betul bisa mengendalikan soal penyakit mulut dan kuku ternak. Nanti tanya ketua kelompoknya kan sudah, jadi langsung mereka. Harapan yang jelas kita namanya bantuan kan belum maksimal. Dengan adanya bantuan memang belum semua manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga bantuan itu bukannya berhenti atau justru habis, harus sebenarnya supaya bisa berkembang. Kalau bantuan ternak beranak akhirnya bisa berkembangkan yang lain, sehingga memberi contoh, oh bantuan ini manfaat, sehingga masyarakat, gubernur atau pemerintah yang membantu itu semangat karena tidak habis. Jangan sampai begitu bantuan diserahkan dijual, akhirnya habis, minta lagi, sehingga tidak efektif. Berkembang terus sehingga ada trickle down effect. Dengan begitu berkembang selain termotivasi untuk bisa mengembangkan ternak.